Assalamualaikum anak ustazah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutakabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Supaya lebih semangat, hari ini ustazah punya games untuk anak ustazah. Gamesnya adalah panjang pendek. Jadi kalau ustazah bilang panjang, anak ustazah sebutnya cacing. Tapi kalau ustazah bilang pendek, anak ustazah sebutnya ular. Jadi kebalikannya, seharusnya kan yang panjang itu ular, yang pendek itu cacing. Cuman ini kebalikannya, oke? Jadi kalau ustazah bilang panjang, anak ustazah bilangnya cacing. Kalau ustazah bilang pendek, anak ustazah bilangnya ular. Oke? Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Oke, siapa yang masih bingung? Ayo sekali lagi ya. Pendek, pendek, panjang, cacing. Ayo, siapa yang pas dibilang cacing bingung? Sekali lagi ya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, ustazah sudah konsentrasi untuk menerima pelajaran dari ustazah hari ini. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Ibnu Majah. Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah bernafas di dalam tempat minum. Jika ia ingin mengulang atau tegukan, maka singkirkanlah dahulu tempat minum dari mulutmu untuk bernafas. Kemudian teguk lagi jika ingin. Dari hadis ini dijelaskanlah bahwa kita disarankan untuk tidak bernafas ketika minum. Contohnya anak ustazah minum, anak ustazah mengembuskan nafas, maka nanti anak ustazah akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida kan tidak baik untuk tubuh. Kalau kita hembuskan ketika kita minum, maka nanti kita akan meminum lagi air yang mengandung karbon dioksida. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang sudah ustazah jelaskan. Hari ini kita akan belajar proses pernafasan pada manusia dan hewan. Hai teman-teman, Ustazah Dila lagi pergi. Jadi aku yang akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia dan hewan. Hai, korek. Hai, korek. Aku akan menyampaikan nilai karakter alfitian kepada teman-teman. Setelah teman-teman mempelajari pelajaran hari ini, teman-teman diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta, Maha menciptakan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua, membiasakan diri berzikir kepada Allah. Kita harus senantiasa mengingat Allah di setiap waktu. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran. Jadi teman-teman, jika selesai mengerjakan tugas, silakan cek, baru kumpulkan kepada ustazahnya dengan percaya diri. Yang ketiga, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Ingat ya teman-teman, membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan, yaitu
kehidupan kita ini dengan apa yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu semuanya sudah lengkap. Jadi kita harus rajin-rajin mempelajari Al-Quran. Oke teman-teman, itulah 5 karakter Alfidian yang harus kita dapatkan setelah belajar materi hari ini. Minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan apa itu bernafas, kemudian apa itu organ-organ pernafasan. Anak Ustazah masih ingat nggak apakah yang dimaksud dengan bernafas? Ya, benar sekali. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Anak Ustazah kira-kira bertanya-tanya nggak kenapa kita harus menghirup oksigen? Ya, benar sekali, karena oksigen dibutuhkan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi. Setelah makanan diubah menjadi energi, ada namanya zat sisa. Zat sisa hasil pengubahan dari makanan menjadi energi. Zat sisanya itulah si karbon dioksida. Di dalam tubuh, karbon dioksida tidak ada fungsinya, nah Ustazah. Malah dia itu berbahaya. Maka dari itu haruslah dikeluarkan dari tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara bernafas. Ketika kita menghirup oksigen, maka tubuh juga akan mengeluarkan karbon dioksida. Sudah pernah Ustazah jelaskan kemarin bahwa di alveolus ataupun di gelembung-gelembung yang bentuknya seperti anggur, nanti terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dibawa masuk oleh darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan. Hari ini Ustazah akan membahas proses pernafasan pada manusia dan hewan. Untuk pertama, Ustazah akan membahas dulu proses pernafasan pada manusia. Pada manusia, proses pernafasan terdiri atas 2 tahap. Yang pertama namanya inspirasi. In artinya masuk. Jadi ketika oksigen masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada ekspirasi. Eks artinya keluar. Berarti ketika karbon dioksida keluar dari tubuh. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama inspirasi. Oksigen masuk ke dalam tubuh. Tahap kedua ekspirasi. Karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Pada manusia, Nana Ustazah, ada 2 jenis pernafasan. Yang pertama namanya pernafasan dada, yang kedua namanya pernafasan perut. Apa sih bedanya Ustazah? Ya, benar sekali. Yang membedakan adalah otot yang bekerja. Jadi anak Ustazah, otot itu banyak kerjaannya di dalam tubuh anak Ustazah. Salah satunya ketika kita bernafas. Untuk pernapasan dada, otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa jenis tulang rusuk pada manusia? Ya, benar sekali. Ada 3 jenis. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Jadi ketika pernapasan dada, yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut, yang bekerja namanya otot diafragma. Apa itu diafragma Ustazah? Diafragma itu gambarnya seperti ini. Diafragma adalah sekat ataupun pemisah antara rongga dada sama rongga perut. Seperti itu. Jadi normalnya diafragmanya bentuknya melengkung. Seperti ini Ustazah. Nah, Ustazah bisa lihat di gambar bentuknya melengkung. Oke? Kita akan bahas satu-satu ya. Bagaimana proses pernapasan dada, bagaimana proses pernapasan perut. Oke, sebelum kita mempelajari pernapasan dada, anak Ustazah masih ingat kan perjalanan oksigen di saluran pernapasan kita. Pertama dari rongga hidung, kemudian masuk faring, yang kemudian masuk laring, terus masuk ke dalam trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, dan terakhir di alveolus. Oke. Jadi pernapasan dada ini anak Ustazah nama lainnya disebut dengan pernapasan tulang rusuk. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Otot pada manusia ini anak Ustazah bekerjanya seperti per. Anak Ustazah pernah melihat per? Iya, seperti ini gambarnya. Jadi otot pada manusia itu anak Ustazah bekerjanya seperti per. Dia namanya berkontraksi dan berelaksasi. Kalau dia berkontraksi, contohnya per itu kita
tekan, maka dia akan mengecil. Seperti itu juga lah ketika otot bekerja, berkontraksi, dia akan mengecil. Namun ketika otot berelaksasi, maka dia akan seperti per yang kita lepas. Dia akan kembali ke bentuknya yang semula. Oke? Jadi ketika nanti pernapasan dada, ketika kita inspirasi, otot akan berkontraksi. Ketika kita ekspirasi, maka otot akan relaksasi. Oke, yang pertama akan Ustazah bahas inspirasi pada pernapasan dada. Tahapnya yaitu yang pertama, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Bisa Ustazah lihat pada layar di sini ada tulang rusuk. Ketika berinspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian tulang rusuk akan terangkat ke atas. Kemudian rongga dada akan membesar. Kemudian paru-paru mengembang dan udara akan masuk. Coba kita praktekkan ya. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat ke atas. Coba Anda sudah mengambil napas, pasti terasa seperti tulang rusuknya terangkat ke atas. Sudah? Ketika tulang rusuk terangkat ke atas, maka rongga dada kita akan membesar. Kemudian paru-parunya akan mengembang. Dia siap menerima oksigen. Nah, barulah oksigen masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya disambung dengan tahap ekspirasi atau tahap mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikannya, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi. Kemudian tulang rusuk kembali seperti semula. Ya, tulang rusuk yang tadi terangkat, dia akan kembali ke posisi semula. Maka rongga dada akan mengecil, paru-paru akan mengempis, udara akan keluar. Ayo kita praktekkan ya. Tadi inspirasi. Sekarang ekspirasi. Terasa seperti tulang rusuk kita kembali ke posisi semula. Maka rongga dada kita mengecil dan udara akan keluar. Seperti itulah proses pernapasan pada dada. Yang Anda Ustazah perlu ingat adalah ketika pernapasan dada yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Oke? Selanjutnya kita akan membahas pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Kenapa namanya pernafasan diafragma Ustazah? Karena yang bekerja adalah otot diafragma. Sudah ingat ya, diafragma adalah sekat ataupun pemisah antara rongga dada sama rongga perut. Sama juga dengan pernapasan dada, ada dua tahap, inspirasi dan ekspirasi. Oke, kita akan bahas yang pertama, tahap inspirasi. Pada tahap ini, otot diafragma akan berkontraksi. Yang awalnya bentuk diafragma itu melengkung, ketika berkontraksi dia akan mendatar. Maka rongga dada nanti akan membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk. Seperti itu. Sedangkan pada tahap ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi, maka dia akan kembali ke posisinya yang semula, yaitu melengkung kembali. Setelah melengkung kembali, rongga dada akan mengecil, paru-paru mengempis, udara akan keluar. Seperti itulah proses pernafasan perut, baik inspirasi maupun ekspirasi. Hello guys, my name is Johnny. Ustazah Dila memintaku untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semuanya senyum ya. Kita harus tetap tersenyum walaupun belajarnya dari rumah. Oke, kesimpulan yang pertama, proses pernapasan manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, jenis pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ayo, siapa yang senang? Minggu ini tidak ada tugas dari pelajaran tematiknya Ustazah Dila. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak Ustazah tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.